Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, dan tidak pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Dewa karena telah membimbing kami demi terselesaikannya tugas ini dengan baik. Terima kasih Bu. Kemudian izinkan kami dalam waktu 15 menit ke depan untuk memandu dalam presentasi kami kali ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid. Saya sebagai juru bicara. Perkenalkan, ada Amar Fatih, kemudian ada kami Adinda, ada Satara, ada Dina, dan juga ada Asel. Kemudian untuk pembukaan ada pantun dari kami yang akan dibacakan oleh Dina Andre. Wujud impi ke Selat Sunda. Jangan lupa membawa kayu jati. Salam kami dari Universitas Indonesia siap tampil presentasi dari selanjutnya ada sedikit slogan nih dan nyanyian dari Amar Fatih. Ya, kita minggir. Maaf kakak-kakak, jangan nutupin kamera. Unik Indonesia, Veritas, Indonesia. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. apa ya? Yel apa motivasi ya? Ya, Bu. Ya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan observasi sosiologi yang berjudul pemberdayaan masyarakat di desa di Bukit Indah Hambalang. Kemudian ada anggota pertama adalah pengertian desa, kedua adalah pengertian pemberdayaan masyarakat, ketiga sejarah Bukit Indah Hambalang, keempat adalah masalah masyarakat di Hambalang, kelima adalah solusi dari masalah tersebut, keenam adalah tujuan didirikannya destinasi wisata Bukit Indah Hambalang. Untuk yang pertama pengertian desa. Untuk yang pertama pengertian desa akan dibawakan oleh Amar Fatih. Tapi pengertian desa dari Erwintanto 1977. Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh dibanding dengan daerah lain. Terus ada menurut bahasa di sini, desa adalah satuan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Selanjutnya saya akan simpulkan sendiri. Desa ini adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintah sendiri, dan desa itu sifatnya homogen. Nah, kalau nggak tahu, homogen itu adalah anggotanya memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sama atau mirip. Beda sama di kota. Kalau di kota itu sifatnya heterogen. Sekian. Dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif. Pengertian pemberdayaan saya simpulkan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Saya mau nambahin sedikit dari sisi aktivitas
selanjutnya sejarah akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Kasa Pasokan. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Sejarah Bukit Indah Hambalang. Desa Hambalang adalah sebuah desa yang terpencil dan dahulu sebelum dijadikan wisata Bukit Indah Hambalang, tadinya adalah lahan-lahan kosong dan beberapa lahan perkebunan singkong memiliki akses yang sangat sulit, bahkan motor saja sangat susah untuk menjangkau area tersebut. Jadi di situ tertulis bahwa lahan sebagian besar dari desa Hambalang yaitu perkebunan singkong, yang tentu saja mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Hambalang yaitu adalah petani singkong. Tetapi sebelum menjadi petani singkong, masyarakat desa Hambalang juga pernah mencoba untuk menanam seperti sayuran-sayuran, contohnya seperti kayak wortel, kentang, yang tentu saja sayuran tersebut mendukung dengan cuaca dan letak geografis yang cukup memungkinkan di desa Hambalang. Tetapi keadaan tanah di desa Hambalang tidak mendukung. Hambalang berubah pesat di mana banyaknya destinasi wisata yang dibangun, yang juga mengikuti tren era-era kekinian. Banyak kafe yang dibangun estetik untuk menarik pelanggan atau wisatawan kalangan muda. Dengan adanya akses jalan tadi juga memudahkan wisatawan asing atau wisatawan di luar desa untuk pergi sekedar berwisata atau mengunjungi desa Hambalang, sehingga hal tersebut memacu pemerintah desa untuk membangun seperti tempat kafe ataupun tempat prasarana umum yang tentunya bisa membantu pendapatan masyarakat desa. Sekian, terima kasih dari saya. Kita dilihat dokumentasi yang kami ambil dan dari beberapa sumber bahwa desa Hambalang itu seperti ini. Dulu adalah kebun-kebun, terus ada perkebunan singkong, jalanan yang masih sempit, bisa dilihat seperti layar. Untuk motor saja mungkin masih agak licin. Di sana juga masih banyak pohon-pohon lebat, di mana aksesnya masih susah. Namun sekarang berubah menjadi seperti ini, di mana akses jalannya menjadi lebih mudah. Sudah ada 2 jalur sekarang. Kalau misalnya dulu 1 jalur untuk motor aja susah, tapi sekarang untuk truk-truk besar juga sudah bisa melewati di sana. Terus ada kafe-kafe yang dibangun seperti di layar, udah bagus untuk foto-foto mungkin bagi anak muda yang sekarang. Terus ada jembatannya juga. Ini kami ambil yang sebelah paling ujung kanan, kami ambil dari jembatannya. Oke, untuk selanjutnya ada masalah masyarakat di Hambalang yang akan disampaikan oleh Adinda. Terima kasih Jubir atas kesempatannya. Selanjutnya ada masalah di dalam masyarakat Hambalang ini. Yang pertama, sulitnya akses jalan memadai menuju lokasi Bukit Indah Hambalang. Walaupun sudah ada perbaikan menuju desa Bukit Hambalang ini, akses jalan itu masih sangat minim, karena di sana itu penerangan jalannya itu belum memadai banget. Jadi penerangan jalan tuh hanya bisa diambil dari pengendara motor yang melewati dan pengendara mobil yang melewati. Terus karena Bukit Hambalang ini terletak di atas, jadi menuju ke sana kita melalui jalanan yang menanjak dan berkelok. Nah, di pinggir jalanannya itu belum ada pembatas yang mungkin bisa terjadi kecelakaan, itu belum ada pembatasnya, jadi sangat beresiko bagi kita yang mungkin kurang hati-hati. Dan selanjutnya ada problem kedua, itu masih banyak dan maraknya terjadi pungli oleh oknum tertentu. Kemarin kita sempat ke Taman Fatan dan Cafe 129. Di sana terdapat pungli karena di bagian loker ketika kita berkunjung kita sudah membayar sebesar Rp5.000 di loker tersebut. Namun ketika 200 meter dari loker kita harus membayar parkir sebesar Rp5.000. Dan di Cafe 129 pun sama, cuman bedanya di sini kan kalau kita menuju ke sana kita harus menggunakan helm agar lebih safety. Namun ketika kita parkir sudah membayar parkir sebesar Rp5.000, helm kita pun ikut diambil. Namun helm ini kita harus membayar terpisah dari parkir tersebut sebesar Rp3.000 per helm. Selanjutnya ada ketinggalannya pendidikan. Seperti yang kita tahu, desa-desa mungkin banyak banget yang pendidikannya itu masih minim. Contohnya ada di desa Hambalang ini.
sana dari 12.260 jiwa yang terdapat di sana hanya sekitar 6.090 orang yang tamat SLTA atau biasa disebut sekarang SMA atau SMK. Dan juga untuk selanjutnya yaitu adalah solusi masalah dari masyarakat Desa Hambalang yang akan disampaikan oleh Elsa tadi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melakukan perbaikan jalan dan pemerintah pun turut membantu, misalnya dalam segi kendaraan. Sulitnya akses jalan membuat warga sulit untuk bepergian kemana-mana, sehingga masyarakat sepakat untuk bermusyawarah dengan sekretariat desa terkait permasalahan yang sedang terjadi. Namun dalam pembangunan tersebut harus memiliki izin dari masyarakat yang memiliki lahan. Mungkin nantinya akan dijual sebagian pembangunan jalanan tersebut. Pemerintah desa juga sering melakukan sosialisasi pengarahan kepada masyarakat terhadap pentingnya pembangunan jalan yang memadai agar akses jalan ke desa dan fakultas agar menjadi lebih baik. Dengan begitu, pemerintah mulai membangun sekolah-sekolah yang dekat dengan pemukiman warga agar masyarakat tidak bermalas-malasan untuk sekolah dengan alasan sekolah yang jauh. Dan pembangunan sekolah tersebut juga sudah menggunakan fasilitas yang memadai agar para pelajar belajar dengan nyaman. Terima kasih. Pendidikannya Wisata Bukit Indah Hambalang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Muhammad Fadil Wahid. Ya, yaitu tujuan utamanya pendidikan ada 5 poin yang saya lihat sini. Yang pertama yaitu untuk mengurangi jumlah pengangguran, di mana di sana itu masih banyaknya mereka yang tidak bekerja, mereka yang tidak lulus sekolah, mereka yang hanya mengandalkan pekerjaannya lewat dari perkebunan. Tapi dengan adanya wisata yang telah dibangun oleh pemerintah dan masyarakat, menjadikan warga di sana, masyarakat di sana menjadi memiliki pekerjaan yang lebih memadai, seperti dia menjadi koki di salah satu restoran di sana, dia menjadi pelayannya, atau dia menjaga tukang parkir yang otomatis di sana itu. Terus yang kedua itu membuat lahan menjadi lebih produktif, di mana kita tahu kalau misalnya di sana itu perbukitan lahannya, terus ditanami dengan singkong atau juga lahan kosong biasanya. Tapi dengan adanya wisata itu menjadi lebih produktif. Kami waktu itu sempat mewawancarai di sana sekretariat desa, dia mengatakan kalau misalnya singkong yang ditanam ini secara terus menerus itu membuat unsur hara dalam tanah berkurang, yang dimana yang menyebabkan kebukaan dan kekuatan tanah menjadi menurun, yang menyebabkan bisa mengakibatkan longsor di suatu hari nanti. Jadi untuk antisipasi itu lebih baik kita untuk membangun sebuah destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar dan untuk menjaga keaslian di desa tersebut. Nah, untuk mengunjungi destinasi wisata-wisata yang ada di sana, karena pemandangannya cukup indah. Terus yang kelima itu sebagai media pembelajaran bagi sekolah-sekolah seperti yang kita lakukan ini. Media pembelajaran bahwasannya bagaimana sih desa yang tadinya itu 3T, terbelakang, tertinggal, dan tertindas menjadi sebuah desa yang berdaya dan desa yang mandiri dan juga maju. Jadi desanya itu sudah bisa dikatakan sebagai desa yang berkembang atau bahkan menjadi desa yang lebih maju lagi. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Ada sedikit kesimpulannya akan disampaikan oleh Ahmad Fatih. Selamat Fatih. Terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan apa sih pemberdayaan di Desa Hambalang itu. Jadi kesimpulan yang saya ambil, pemberdayaan wilayah Desa Hambalang ini terlihat sangat cukup jelas. Sudah banyak masyarakat atau pengunjung yang berdatangan ke Desa Hambalang ini. Berkat perkembangan ini juga, pengangguran serta keterbelakangan pendidikan di sana telah berkurang. Menurut info yang saya dapat, Desa Hambalang masih mempertahankan kearifan lokalnya, seperti semakin banyaknya didirikan pondok pesantren di sana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Anies. Untuk selanjutnya kami akan menampilkan dokumentasi yang kami telah publikasi. Ya, ini bisa dilihat dokumentasi yang kami ambil, jalannya itu sudah sangat bagus. Ini melalui melewati Universitas Pertahanan
untuk menuju ke sana. Jalannya sudah ada 2 jalur sekarang. Nah, ini masih dipertahankan keaslian mereka, yaitu masih ada juga perkebunannya. Itu ada destinasi wisata sebelah sana. Nah, ini kami mewawancarai sekretaris desa di sana. Di tempatnya kantor desa Hambalang. Ya, dalam komunikasi kami mewawancarai. Iya. Nah, tadinya ditanya dulu, tapi karena kita juga ada soalnya datanya, jadi kata dia, kata mereka tuh, tidak nggak apa-apa, kami juga mau pulang, jadi sekalian. Mohon izin kami untuk skip video ini karena cukup lama juga wawancaranya. Nggak bawa apa-apa sih. Larsen, bisa. Enak. Untungnya dia di skip. Ya. Nah, ini adalah wisata yang kita amati sebagai observasi. Teman mata, itu juga kami mengambil dokumentasi. Ini hari keberapa? Balik lagi. Iya udah itu. Karena Kalian jalan-jalan. karena pas kita wawancara itu kan waktunya sudah sore, jadi tempat tersebut juga pada ada tutup, jadi besok kita kembali lagi. Kalian refreshing ya? Iya. Naik solo udah. Nah, ibu tapi kan rumah. Tapi nggak keren. Dan di Turki bila dia. Oke, sekian saja presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Lewa dan juga terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri dulu. Terima kasih kepada Ibu Liwa dan teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.